Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk video kali ini Mama masih membahas seputaran keuangan rumah tangga. Terus untuk tema kali ini yang mau Mama bahas, cara membeli rumah dengan penghasilan harian. Nah, buat teman-teman yang mencari inspirasi gimana sih menabung untuk membeli rumah, bisa disimak videonya sampai akhir ya. Nah, jadi untuk video kali ini Mama itu terinspirasi dari seseorang yang komentar di salah satu video Mama. Jadi beliau ini kemarin itu sempat komen gimana nih cara mengatur penghasilan harian supaya bisa menabung untuk membeli rumah. Makanya di sini Mama pengen coba bantuin supaya beliau ini punya inspirasi ya gimana sih nabung untuk membeli rumah dengan penghasilan harian. Dan untuk penghasilannya ini kisaran antara 100 hingga 150 ribu per hari. Tapi pernah juga mendapatkan penghasilan paling kecil itu 70 ribu per hari. Nah, terus di sini untuk kewajiban yang dikeluarkan setiap bulan, yang pertama ada setoran motor, ini sekitar 850 ribu per bulan. Terus juga ada cicilan lain, di sini nominalnya 131 ribu. Dan untuk biaya listrik per bulannya sekitar 100 ribu rupiah. Sebelum lanjut, di sini Mama ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini dan buat teman-teman yang selalu nonton serta selalu komen, Mama juga ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru ketemu dan baru bergabung, Mama ucapkan selamat datang. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Nah, terus untuk pos kebutuhan di sini nggak begitu dijelasin secara detail ya teman-teman. Jadi di sini Mama perkirakan aja untuk kebutuhan yang dikeluarkan setiap bulan itu apa. Jadi yang pertama untuk pembelian Pampers di sini 150 ribu. Terus juga untuk jajan anak sama Mama buat aja budgetnya 150 ribu. Untuk masak harian dan pembelian beras di sini nominalnya Mama buat aja 900 ribu. Terus juga untuk belanja bulanan 200 ribu. Untuk pembelian gas 40 ribu dan untuk pulsa 100 ribu. Jadi untuk video kali ini Mama akan buat lagi simulasi penghasilan dari penghasilan 70.000 sampai dengan 150.000. Tapi untuk simulasinya nanti Mama tulis dulu dari pendapatan 150.000 ke bawah. Jadi di sini Mama mau tulis dulu untuk estimasi penghasilannya itu berapa aja nih yang bisa dihasilkan selama 1 bulan. Jadi kita anggap aja penghasilan 70.000 itu dalam 1 bulan bisa didapatkan sebanyak 5 kali. Terus juga untuk 100.000 ini sebanyak 10 kali. Untuk 130.000 Mama anggap aja sekitar 5 kali dalam waktu 1 bulan. Dan yang terakhir untuk pendapatan 150.000 di sini Mama anggap aja sebanyak 10 kali dalam 1 bulan. Nah, jadi kalau misalnya kita total untuk keseluruhan ataupun estimasi penghasilannya ini per bulannya itu antara 3,5 juta sampai dengan 4 juta rupiah. Jadi untuk estimasinya kita anggap aja per bulannya segitu ya teman-teman. Nah, lanjut di sini Mama coba buat simulasi untuk penghasilan 150.000. Nah, sebelumnya untuk kewajiban berupa setoran motor dan cicilan ini Mama udah hitung untuk perharinya itu sekitar 34.000 ya teman-teman. Jadi untuk simulasi 150.000 nya itu rinciannya untuk kewajiban 34.000, untuk masak harian 30.000 dan ini udah termasuk untuk pembelian beras. Terus juga untuk Pampers anak 5.000, untuk jajan anak 5.000, untuk beli listrik ataupun beli token listrik 20.000. Terus juga Mama anggap aja untuk pembelian cabai dan bawang 5.000 per hari. Terus untuk pembelian sampo, sabun dan deterjen 30.000 dan sisanya 21.000 ini kita simpan sebagai tabungan.
Terus untuk contoh simulasi lain di budget 150.000, anggap aja untuk keesokan harinya itu kewajiban 34.000. Untuk masak di sini mama kurangi karena untuk pembelian beras kita anggap aja per harinya itu 1 liter dan itu bisa dipakai untuk beberapa hari. Jadi di hari berikutnya mama anggap aja untuk pembelian lauk dan juga sayur 20.000. Terus untuk pampers anak 5.000, untuk jajan anak 5.000, untuk pembelian gas 20.000, untuk cabai bawang 5.000, untuk pembelian pulsa 25.000 dan sisanya disimpan sebagai tabungan sebesar 36.000. Lanjut untuk simulasi dengan budget 130.000. Yang pertama untuk kewajiban 34.000, untuk masak 30.000, untuk pembelian pampers 5.000, untuk jajan anak 5.000, untuk belanja lain 25.000, untuk pembelian minyak 25.000 dan sisanya 6.000 mama buat aja sebagai tabungan sebesar Rp6.000. Nah, terus untuk contoh lain dengan budget 130.000, yang pertama untuk kewajiban 34.000, untuk biaya masak 25.000, untuk pembelian pampers dan jajan anak masing-masing 5.000, untuk pembelian token listrik 30.000 dan sisanya 31.000 mama simpen juga sebagai tabungan. Nah, sebelum lanjut mama buat simulasi dengan budget 100.000, di sini mama mau jelasin lagi bahwa apa yang mama rincikan di sini sebagai contoh ataupun hanya sebagai simulasi aja. Jadi nanti untuk kenyataan ataupun realitanya bisa diatur sendiri ya untuk kebutuhan yang mau dibeli setiap hari itu apa aja. Terus lanjut di sini untuk simulasi dengan budget 100.000 yang pertama tetap sama untuk kewajiban 34.000, untuk masak 30.000, untuk pembelian pampers dan jajan anak masih sama masing-masing 5.000. Terus untuk pembelian gas 20.000 dan sisanya 6.000 mama simpan sebagai tabungan. Terus untuk contoh lain di sini mama buat lagi dengan simulasi 100.000. Yang pertama untuk kewajiban 34.000, untuk masak 20.000, untuk pembelian pampers dan jajan masih sama 5.000 masing-masing. Terus juga untuk pembelian pulsa telepon di sini 25.000 dan masih ada sisa sekitar 11.000 di sini mama simpan lagi sebagai tabungan. Nah, sambil mama lanjutin untuk nulis rincian di simulasi 100.000, di sini udah mama tulis tadi beberapa contoh untuk kebutuhan mulai dari budget 150.000, 130 dan juga budget 100.000. Nah, jadi di awal tadi kan udah mama buat estimasi penghasilan harian ya teman-teman. Jadi penghasilan paling kecil per harinya itu sekitar 70.000. Nah, sebelum mama buat simulasinya, di sini mama mau jelasin dulu dengan budget 70.000 ini mama tidak akan membuat budget untuk dana tabungan. Jadi untuk nominal 70.000 itu mama pakai seluruhnya untuk kebutuhan sehari-hari aja. Nah, jadi untuk simulasi dengan budget 70.000 yang pertama di sini mama buat aja untuk kewajiban 34.000, untuk masak harian budgetnya 26.000, terus juga untuk pampers 5.000 dan untuk jajan anak 5.000. Terus untuk contoh lain di sini mama tulis lagi untuk kewajiban 34.000, untuk masak mama anggap aja di keesokan harinya sekitar 20.000. Terus juga untuk pembelian pampers dan jajan anak masih sama masing-masing 5.000 dan masih ada sisa sekitar 6.000 rupiah. Di sini mama anggap aja untuk pembelian sampo ataupun sabun ya teman-teman. Jadi benar-benar mama nggak sisain untuk dana tabungan. Nah, jadi untuk simulasi dengan budget 70.000 ini emang sengaja nggak mama buat budget untuk tabungan. Karena di sini mama mengutamakan untuk kebutuhan dulu ya teman-teman. Nah, terus lanjut di sini mama coba buat untuk kesimpulan. Jadi untuk total gaji tadi ataupun estimasi pendapatan per bulan itu kisaran dari 3.500.000 sampai dengan 4 juta. Terus juga untuk kewajibannya ini per bulan yang dikeluarkan sekitar 1.081.000 dan untuk kebutuhan di sini totalnya 1.540.000. Jadi untuk estimasinya masih ada sisa gaji ataupun pendapatan sekitar 879.000.
Nah, untuk sisa gaji yang 879.000 ini bisa dibuat lagi untuk budget tabungan ya, teman-teman. Jadi buat tabungan utama di sini Mama buat aja sekitar 500.000 itu untuk tabungan membeli rumah. Terus juga untuk dana darurat Mama sisihkan 200.000 dan sisanya tabungan pendidikan anak di sini Mama buat aja 179.000. Nah, untuk dana darurat dan juga tabungan pendidikan anak ini nggak boleh diganggu gugat ya, teman-teman. Jadi itu harus benar-benar disisihkan dan dipergunakan pada saat waktu yang tepat aja. Contohnya untuk tabungan pendidikan anak nanti digunakan pada saat anaknya benar-benar udah mau masuk sekolah. Terus juga untuk dana darurat ini bisa digunakan sewaktu-waktu untuk kebutuhan ataupun keperluan yang benar-benar diperlukan. Contohnya nih untuk perbaikan rumah, terus juga untuk biaya rumah sakit. Jadi jangan diganggu untuk menutupi kebutuhan yang lain. Terus di sini untuk budget sedekah emang sengaja nggak Mama buat ya, teman-teman. Jadi untuk sedekah itu tergantung dari pribadi masing-masing aja mau mengeluarkan sedekahnya itu berapa. Jadi di sini Mama hanya membuat simulasi untuk kebutuhan, terus juga Mama buat simulasi untuk tabungan. Jadi balik lagi untuk sedekah itu Mama kembalikan ke pribadi masing-masing aja. Nah, terus di sini untuk tabungan itu hanya sebatas simulasi aja. Jadi nominalnya kemungkinan bisa di bawah 500 ataupun bisa di atas 500 untuk per bulannya. Karena di sini untuk penghasilannya juga nggak tetap. Jadi di sini Mama cuma sekedar kasih gambaran aja ya, teman-teman, supaya nanti si bunda ataupun si ayah yang komentar di video Mama ini bisa mendapatkan gambaran nih dengan budget 150 apa yang harus dibeli, terus juga dengan budget 70.000 apa yang harus dibeli. Jadi di sini kita mendahulukan untuk kebutuhan dan juga kewajiban. Terus lanjut di sini Mama coba buat untuk simulasi tabungan membeli rumah. Jadi kita anggap aja dari penghasilan harian itu terkumpul selama 1 bulan sekitar 500.000 untuk tabungan. Nah, jadi dari 500.000 ini kalau misalnya memang konsisten dikumpulkan dalam waktu 1 tahun itu nominalnya bisa mencapai 6 juta rupiah. Terus juga kalau misalnya nih dengan 6 juta rupiah per tahun kita untuk mengumpulkan DP sebuah rumah itu bisa aja dalam waktu 5 tahun. Jadi tinggal kita kalikan aja 6 juta per tahun kita kalikan selama 5 tahun itu nominalnya sekitar 30 juta. Dan menurut Mama dengan 30 juta itu udah bisa untuk DP sebuah rumah. Tapi di sini balik lagi untuk DP-nya juga untuk tipe yang kecil ataupun rumah bersubsidi. Nah, tapi balik lagi di sini untuk membeli sebuah rumah dengan cara cash ataupun dengan cara cicilan harus didiskusikan dengan keluarga. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kita supaya segera membeli rumah sedangkan untuk kebutuhan ataupun kewajiban ini belum tercukupi ya, teman-teman. Jadi menurut Mama di sini coba kalau misalnya memang mau membeli rumahnya itu secara cash, yang pasti untuk menabungnya harus lebih lama. Tapi kalau misalnya mau membeli secara cicilan ataupun kredit, dipastikan dulu untuk cicilan ataupun setoran sebelumnya itu harus sudah lunas dulu. Contohnya tadi kan ada cicilan motor ataupun cicilan lain. Nah, diusahakan untuk cicilan tersebut udah selesai ataupun udah lunas. Jadi jangan menambah hutang lagi ya, teman-teman. Terus di sini untuk membeli rumahnya, kalaupun misalnya dengan cara cicilan ataupun kredit, nanti untuk sistem pembayarannya ataupun sistem kreditnya bisa dicari tahu dulu ya. Itu sistemnya seperti bank ataupun ada yang sistemnya syariah. Jadi nanti tinggal dipilih aja dan disesuaikan aja. Nah, tapi menurut Mama, kalau misalnya kita mau membeli sebuah rumah itu banyak banget yang harus dipertimbangkan ya, teman-teman. Contohnya untuk harganya masuk atau enggak nih dengan anggaran kita. Terus juga untuk lokasinya di mana, kira-kira kompleknya itu bebas banjir atau enggak. Terus untuk sarana sekolah anak ada atau enggak. Jadi banyak banget yang harus dipikirkan. Bukan cuma kita itu menabung untuk membeli rumah, tapi rumah ini kan mau kita jadikan sebagai tempat tinggal kita dan juga sebagai investasi nih. Jadi sebelum membeli harus benar-benar difikirkan lagi.
Nah, jadi itu tadi ya teman-teman untuk contoh simulasi dengan penghasilan harian, terus juga gimana caranya menabung untuk membeli rumah dengan penghasilan harian. Semoga video yang Mama buat kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Terus terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.